Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Oleh Izaki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi linear dan limit. Penerapan fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi paling sederhana karena mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel tersebut. Fungsi ini sering digunakan dalam penerapan ekonomi dan bisnis secara linear. Ada 5 jenis fungsi linear. Yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran, ketiga, fungsi keseimbangan pasar, keempat, pengaruh pajak terhadap kesejahteraan, kelima, pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada satu periode tertentu. Hukum permintaan ialah apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Untuk umum rumusnya itu Qx sama dengan A dikurang BPX. Qx merupakan jumlah barang X yang diminta, Px merupakan harga produk X, A dan B merupakan parameter. Contoh soal, suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 menit, dan bila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukanlah fungsi permintaan dan gambar grafiknya. Penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 75, QD1 sama dengan 10, QD2 sama dengan 20. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan QD dikurang QD1 per QD2 dikurang QD1. P di sini P dikurang dengan 100 di per dengan 75 kurang 100 sama dengan QD dikurang 10 per 20 dikurang 10. P kurang 10 dibagi minus 25 sama dengan QD dikurang 10 per 10. 10P sama dengan 1000 sama dengan min 25 QD ditambah 250. 25 QD sama dengan min 10P ditambah 1000 ditambah 250. QD sama dengan min 2 per 5P ditambah 50. Berikut adalah kurva permintaan yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Dapat kita lihat bahwa di sini QD sama dengan min 2 per 5P ditambah 50. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Hukum penawaran ialah apabila harga naik, maka jumlah produk yang ditawarkan akan tambah, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Bentuk umum dari rumus ini adalah QSX sama dengan A tambah BPX. QS merupakan jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen, PX merupakan harga produk X. Contoh soalnya, jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tentukanlah fungsi penawaran dan gambarkanlah dalam satu diagram. Untuk penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 500, P2 sama dengan 700, QS1 sama dengan 60, QS2 sama dengan 100, P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan QS dikurang QS1 per QS2 dikurang QS1. P dikurang 500 per 700 dikurang 500 sama dengan QS dikurang 60 per 100 dikurang 60. P dikurang 500 per 200 sama dengan QS dikurang 60 per 40. 40P dikurang 20.000 sama dengan 200 QS dikurang 12.000. 200 QS sama dengan 40P dikurang 20.000 ditambah 12.000. QS sama dengan 1 per 5P ditambah 40. Berikut adalah kurva penawaran yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar.
Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Rumus keseimbangan pasar. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD merupakan jumlah permintaan produk, QS merupakan jumlah penawaran produk, PD merupakan harga beli produk per unit, PS merupakan harga jual produk per unit. Contoh soalnya di sini diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah QD sama dengan min 2P ditambah 12 dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P dikurang 4. Carilah titik keseimbangan pasar dari barang tersebut dan gambarlah. Pada pembahasan contoh soal diketahui QD sama dengan min 2P ditambah 12 dan S-nya QS sama dengan 2P dikurang 4. Min 2P ditambah 12 sama dengan 2P dikurang 4. Min 2 dikurang 2P sama dengan min 4 dikurang 12. Min 4P sama dengan min 16. QS dikurang 2P dikurang 4. QS dikurang 2 dikali 4 dikurang 4. Dapatlah QS sama dengan yaitu 4. Atau QD sama dengan min 2P ditambah 12. QD-nya sama dengan min 2 dikali min 2 4 dan ditambah 12. QD-nya sama dengan 4. P sama dengan 4. Jadi titik keseimbangan pasar terjadi pada saat harga barang P sebesar 4 dan jumlah barang Q barang yang sebesar 4. Untuk membuat gambar, QD sama dengan min 2P ditambah 12. Jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 12 yaitu 12,0. Jika QD sama dengan 0, maka P sama dengan 6 yang dapat kita lihat jika jadikan grafiknya, yaitu 0,6. S merupakan QS sama dengan 2P dikurang 4. Jika P sama dengan 0, maka QS min 4 yaitu dalam kurung min 4,0. Jika QS sama dengan 0, maka P sama dengan 2 yaitu 0,2. Dari kedua fungsi tersebut terdapat titik potong yaitu koordinat ME yaitu 4,4. Berikut adalah tabel dari fungsi permintaan min 2P ditambah 2 dan fungsi penawaran dari 2P dikurang 4. Dan di bawah ini merupakan kurva keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Di sini saya akan membacakan beberapa rumus yang digunakannya, yaitu pada penerima pajak total oleh pemerintah, T sama dengan dikali T dikali QT. T merupakan jumlah penerima pajak oleh pemerintah, QT merupakan jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak, T sama dengan pajak atau unit produk. Beban pajak yang ditanggung konsumen, TC sama dengan PT dikurang PE dikali dengan QT. TC di sini merupakan beban pajak oleh konsumen, PT sama dengan harga produk yang dibayar konsumen setelah pajak, PE sama dengan harga keseimbangan pasar, QT sama dengan jumlah produk setelah pajak. Pajak yang ditanggung produsen, TP sama dengan PE sama dengan PR dikali QT atau TP sama dengan T dikurang TE. TP-nya di sini merupakan beban pajak yang ditanggung produsen, PR-nya di sini dapat kita lihat merupakan harga produk yang diterima produsen setelah kena pajak. Contoh soalnya, diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi permintaan P sama dengan 7 tambah Q dan fungsi penawaran P sama dengan 16 kurang 2 Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3 juta per unit. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Berapa besar penerima pajak oleh pemerintah? Berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Keseimbangan pasar sebelum pajak dapat kita hitung dari QD sama dengan QS, yaitu
7 tambah Q sama dengan 16 dikurang 2Q. 3Q sama dengan 9 dan dapat kita ketahui hasilnya 3Q3 QE sama dengan 3. P sama dengan 7 tambah Q, maka P sama dengan 7 tambah 3. Untuk P-nya dapat kita ketahui yaitu hasilnya 10. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak E dalam kurung 3,10. Berikutnya keseimbangan pasar sesudah pajak. Fungsi penawaran menjadi P sama dengan 16 dikurang 2Q ditambah T sama dengan 16 dikurang 2Q ditambah 3 sama dengan 19 dikurang 2Q. QS-nya 19 dikurang 2Q sama dengan 7 tambah Q. 3Q-nya sama dengan 12, maka QE-nya 4. Untuk P sama dengan 19 dikurang 2Q sama dengan 19 kurang 8, maka didapatkan hasilnya yaitu 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak E adalah 4,11. Kita akan menghitung berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Diketahui bahwa T sama dengan TX QE sama dengan 3,4. Maka dihasilkannya yaitu 12. Karena saya ulangi, T sama dengan TX saya ulangi sekali lagi, T sama dengan T dikali QE, maka 3 kali 4 dihasilkannya yaitu 12. Besarnya pengiriman pajak oleh pemerintah yaitu Rp12. TK sama dengan PE dikurang PE, yaitu 11 dikurang 10, maka hasilnya yaitu 1. Besar pajak yang ditanggung konsumen yaitu Rp1. TP sama dengan T kurang TK, maka 3 dikurang 1 hasilnya 2. Besar pajak yang ditanggung produsen yaitu Rp2. Dan yang terakhir yaitu pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Jumlah dan harga keseimbangan setelah diberi subsidi IS dalam kurung QS, PS, maka PD sama dengan F dikali Q dan PSS sama dengan F dikali Q tambah S. Pemberian subsidi total oleh pemerintah ialah S sama dengan S dikali QS. S sama dengan total pemberian subsidi, QS-nya sama dengan jumlah keseimbangan setelah diberikan subsidi. S-nya sama dengan subsidi per unit produk. Besar subsidi yang dinikmati konsumen. SC sama dengan PE dikurang PS dikali QS. SC-nya sama dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. PS-nya sama dengan harga produk yang dibayar konsumen setelah subsidi. PE-nya sama dengan harga keseimbangan pasar. QS sama dengan jumlah produk setelah subsidi. Subsidi yang dinikmati oleh produsen, SP sama dengan T dikurang SC atau SP sama dengan PE dikurang PR lalu dikalikan dengan QT. SP sama dengan subsidi yang dinikmati oleh produsen, PR-nya sama dengan harga produk yang diterima produsen setelah subsidi. Contoh soalnya, permintaan akan suatu komoditas dicerminkan oleh QD sama dengan 12 dikurang P, sedangkan penawarannya QE sama dengan min P ditambah 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 setiap unit barang. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan sebelum subsidi? Berapakah jumlah dan harga keseimbangan sesudah subsidi? Berapa bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen? Berapa subsidi yang diberikan pemerintah? Keseimbangan pasar sebelum subsidi. QD sama dengan Q1. Saya ulangi, keseimbangan pasar sebelum subsidi QD sama dengan QS, yaitu 2 dikurang 2P sama dengan min 4 tambah 2P, maka P-nya sama dengan 16 dan PE-nya sama dengan 4. Q sama dengan 12 dikurang 2P sama dengan 12 kurang 8, QE-nya sama dengan 4, maka keseimbangan pasar sebelum subsidi ialah 4,4.
Keseimbangan pasar sesudah subsidi, Q sama dengan 12 dikurang 2P, P-nya sama dengan 1/2 Q ditambah 6, QS-nya sama dengan min 4 ditambah 2P, jadi P sama dengan 1/2 QS tambah 4. Sesudah subsidi, fungsi penawaran menjadi P sama dengan 1/2 Q ditambah 2 kurang 2, P-nya sama dengan 1/2 Q, sehingga keseimbangan pasar sesudah subsidi menjadi min 1/2 Q ditambah 6 sama dengan 1/2 Q, QE-nya sama dengan 6, P-nya sama dengan 1/2 Q, maka PE-nya sama dengan 3. Keseimbangan pasar setelah subsidi ini 6,3. Selanjutnya SK sama dengan PE dikurang dengan PE1 sama dengan P dikurang 3. Dan hasilnya ini 1 besar subsidi untuk konsumen, yaitu Rp1. SP-nya sama dengan S dikurang SK sama dengan 2 dikurang 1, maka didapatkan hasilnya 1. Besar subsidi untuk produsen sama dengan Rp1. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah S sama dengan S dikali QE sama dengan 2 dikali 6, maka hasilnya 12. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, mengenai penerapan fungsi limit. Perkenalkan, nama saya Fahriana Alawiyah dari kelas akuntansi F. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit. Yang pertama, konsep limit. Limit menggambarkan suatu nilai atau pendekatan apabila variabel dalam fungsi tersebut semakin mendekati suatu nilai tertentu. Rumusnya, limit fungsi f(x) mendekati bilangan L jika x mendekati A. Hal ini menunjukkan bahwa limit fungsi f(x) untuk x mendekati A yang dinyatakan dalam sebuah nilai L yang terletak pada sumbu vertikal koordinat atau Y. L dan A merupakan bilangan. Terus yang kedua, limit dalam kehidupan. Konsep limit seringkali ditemukan dalam keseharian. Konsep limit digunakan sebagai pendekatan terhadap nilai-nilai yang batasnya telah ditentukan, tidak persis sama namun sangat mendekati. Konsep limit seringkali ditemukan dalam keseharian. Konsep limit digunakan sebagai pendekatan terhadap nilai-nilai yang batasnya telah ditentukan atau tidak persis sama namun sangat mendekati. Contohnya, dalam ilmu ekonomi, sebuah kartu kredit boleh jadi memiliki limit 5 juta. Artinya, kartu kredit tersebut memiliki ambang batas 5 juta. Pemegang kartu kredit hanya dapat menggunakan kartu tersebut untuk fungsi konsumsi hingga ambang batas tersebut per bulannya. Limit kiri dan limit kanan. Dalam limit, konsep limit kiri adalah pendekatan limit dari arah kiri atau nilai batas yang lebih rendah. Sementara limit kanan adalah pendekatan limit dari arah kanan atau nilai batas yang lebih tinggi. Berikut ini rumus limit kiri dan limit kanan. Jika A sebesar 2, maka limit kiri adalah didekati dengan angka yang lebih kecil seperti 1,95, 1,99, 1,999, dan seterusnya hingga mendekati 2 dengan derajat ketelitian yang tinggi. Sementara limit kanan didekati dengan angka yang lebih besar seperti 2,05, 2,01, 2,001, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh yang menjelaskan konsep limit kiri dan kanan guna membuktikan pendekatan atas nilai limit. Di sini ada contoh soal, benarkah limit f(x) sama dengan limit 1 min 2x kuadrat tutup kurung sama dengan min 7. Di sini kita buatkan tabelnya. Terlihat bahwa jika x mendekati 2, maka limit fungsi f(x) sebesar min 7. Kemungkinan limit. Pada contoh di atas, variabel bergerak mendekati nilai-nilai positif tertentu. Limit sebuah fungsi dapat pula dianalisis untuk perkembangan, yakni dua variabel yang menuju nilai-nilai negatif tertentu menuju 0, bahkan menuju plus tak hingga, dan minus tak hingga. Limit sesuatu fungsi hanya mempunyai dua kemungkinan. Ada terdefinisi tertentu, yakni jika limitnya adalah L atau minus L, atau 0 atau tak hingga, atau tidak ada sama sekali atau tidak terdefinisi dan tidak boleh tak tentu.
Berikut contoh-contohnya, ada 4 contoh. Di sini saya menyelesaikan nomor 3. Limit buka kurung 1 min 2x kuadrat tutup kurung sama dengan buka kurung 1 min 2 buka kurung plus tak hingga tutup kurung kuadrat tutup kurung sama dengan 1 dikurang 2 buka kurung plus tak hingga tutup kurung sama dengan 1 dikurang tak hingga sama dengan tak hingga. Substitusi nilai tak hingga tersebut, kuadrat tak hingga adalah tak hingga, bilangan bulat negatif dikali dengan tak hingga menjadi negatif tak hingga. Bilangan bulat apapun yang dikurangi tak hingga, hasilnya tak hingga. Kaidah limit. Limit fungsi fx di titik x mendekati a dikatakan ada jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut. Yaitu ada 3. Kaidah dalam limit. Soal nomor 1, jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n dan n lebih dari 0, maka limit x pangkat n sama dengan a pangkat n, x mendekati a. Contoh nomor 1, limit x pangkat 4, x mendekati 2, sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nomor 2, limit x pangkat 3, x mendekati 4 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nomor 2, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Limit K sama dengan K, X mendekati A. Contoh 1, limit 8, X mendekati 1 sama dengan 8. Nomor 2, limit 5, X mendekati minus 3 sama dengan 5. Contoh, seorang pedagang menerapkan perbedaan harga jual dalam penjualan dagangannya yaitu buah mangga. Pedagang tersebut menetapkan sebagai berikut. Untuk pembelian sebanyak kurang dari 5 kg, harga jualnya 5.000 per kilogram. Untuk pembelian sebanyak 5 kg sampai dengan 10 kg, harga jualnya 4.500 per kilogram. Untuk pembelian lebih dari 10 kg, harga jualnya 4.000 per kilogram. Untuk harga jual yang berbeda-beda tersebut, fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. R itu sama dengan pendapatan pedagang, Q itu sama dengan jumlah pembelian dalam kilogram. Pendapatan pedagang R sama dengan 5.000 jika Q-nya kurang dari 5 kg. Yang kedua, pendapatan pedagang sama dengan 4.500 jika Q-nya di antara 5 sampai 10 kg. Yang ketiga, pendapatan pedagangnya 4.000 jika Q-nya lebih dari 10 kg. Jadi di sini bisa dibuatkan diagramnya seperti di samping ini. Oke, sekian penjelasan fungsi limit dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.